Pasangan pengantin baru Rizky Febian dan Mahalini kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat Indonesia. Bukan tanpa sebab, hal itu dikarenakan netizen merasa ada yang berbeda dari penampilan mereka berdua saat mengisi sebuah acara, di mana hidung pasangan muda itu disebut-sebut tampak lebih mancung dari biasanya. Sontak saja, hal itu memantik rasa curiga dari netizen yang menduga Rizky Febian dan Mahalini baru saja menjalani operasi plastik. Dugaan ini pun semakin kuat terdengar lantaran dibenarkan oleh ayah dari Rizky Febian. Namun sayang, kala ditemui secara langsung oleh awak media, pasangan yang akrab disapa Iki dan Lini itu masih enggan menjelaskan tentang keputusannya itu. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dijauhkan dari orang-orang yang mempunyai hal buruk. Doakan semoga kita juga kuat untuk tidak gampang terbawa, terpancing kalau kita berada di luar gitu. Jadi intinya kalau saya sekarang ingin bahagia, ingin happy, ingin fokus karena semakin mungkin sekarang saya tanggung jawab makin banyak sama Lini juga karena kedepannya juga aku sama Lini harus punya tujuan baik-baik. Tak dapat dipungkiri, menjalani operasi plastik memang bukanlah keputusan yang jarang diambil sederet nama besar dari panggung hiburan tanah air. Dan alasannya pun beragam. Ada yang menjalaninya untuk kebutuhan medis, ada pula yang menjalani hal itu guna estetika semata. Selebritis cantik Sarwenda contohnya. Seperti diketahui, Sarwenda baru saja pulang dari negeri gingseng Korea Selatan usai menjalani operasi plastik di wajahnya. Sedangkan untuk Mahalini sendiri, ia mengaku operasinya itu dijalankan guna mengatasi alergi debu yang dideritanya. Lantas, seperti apa pandangan dokter kecantikan terhadap operasi plastik yang digunakan untuk mengatasi permasalahan medis? Serta bagaimanakah pula ia menanggapi fenomena operasi plastik yang seolah semakin merajalela di kalangan selebritis? Sebenarnya nggak cuma artis ya kalau fenomena operasi hidung ya khususnya itu. Jadi lebih ke banyak kok orang-orang biasa juga melakukan operasi itu. Kenapa sih mulai banyak ya? Karena mungkin di luar sana kalau misalnya ngeliat artis luar apa kalau misalnya kayak drama, orang kan suka nonton Korea-Korea tuh. Nah ngeliat di situ, oh ini cantik ya, pengen punya seperti itu. Nah salah satu opsi buat yang bisa dapat punya seperti itu ya dengan operasi plastik. Nah dengan maraknya yang lihat-lihat seperti itu, ya makanya ya makin banyak angka buat ngelakuin operasi biar mencontoh idola-idola mereka itu. Sebenarnya kalau buat tahu bengkok nggak bengkok mungkin terlalu cepet ya, karena kan operasinya sepertinya baru. Jadi mungkin tuh masih ada efek dari bengkaknya karena prosedur operasi kan pasti ada downtime-nya. Jadi buat tahu mungkin terlalu cepat untuk menjudge itu miring atau enggak. Nanti mungkin kalau bengkaknya udah hilang baru kita bisa lihat miring nggak sih. Nah sebenarnya kalau dari sinus sendiri emang ada beberapa prosedur operasi yang emang buat sinus ya dengan membersihkan hidungnya biar nggak sinusnya berkepanjangan. Cuman tuh agak berbeda dari operasi rekonstruktur yang dimana yang buat estetik. Jadi kan sinus di bagian dalam tuh kalau estetik kan lebih ke penampilan luar ya, jadi agak berbeda itu. Kalau secara spesifiknya saya kurang tahu. Cuman yang beberapa operasi hidung itu ada dua option, ada yang menggunakan implan, ada yang menggunakan mungkin dari tulang rawan sendiri. Nah, kalau buat Mahalini dan Rizky Febian, ya saya kurang paham karena secara tampilan kurang lebih ya mirip gitu tampilan dari luar. Cuma pada saat prosedur pengerjaannya, ya itu ada di antara dua itu biasanya. Kita tahu orang Indonesia ini kebanyakan kiblatnya adalah ke Asian, ke Korea. Jadi ya kenapa tingginya ke sana karena seringnya tadi mungkin efek karena nonton kayak drama atau nonton lihat K-pop gitu kan, lihat emang kiblatnya orang Indonesia itu lebih ke sana, pengen mukanya lebih tirus, lebih lancip, hidungnya mancung-mancung. Jadi makanya mereka pergi Korea karena mereka dengan tujuan mungkin kalau mereka mengerjakan di tempat yang sama seperti idola mereka bisa mendapatkan hasil yang mirip seperti idola mereka. Jadi kenapa
mereka perginya ke tempat si Korea tadi. Di balik alasannya kenapa? Kalau misalkan rekonstruksi hidung ada yang misalnya tulang hidungnya bermasalah sehingga deviasi ke kanan atau ke kiri. Jadi operasi ini bisa sekalian secara estetik dan juga secara kesehatannya. Jadi tergantung indikasi dari pasien masing-masing. Kalau emang cuman bilang hidungnya tadi normal, cuman misalnya kurang mancung, itu lebih ke segi estetik aja. Tapi kalau misalnya ada beberapa operasi ya rekonstruksi hidung itu kalau misalnya dia merasa dia agak sulit bernafas, hidungnya karena mungkin habis kecelakaan atau apa jadi agak miring, jadi mempengaruhi pernapasan, nah itu jadi bisa sekalian. Saya nggak bisa paham karena di luar, saya satu nggak pernah operasi kayak gitu, kedua juga ya nggak tahu, saya nggak bisa ngomong kalau kisaran biaya. Yang pasti ya lumayan mahal lah harusnya, di atas 1 juta udah pasti. Berbahaya nggak berbahaya tergantung siapa yang ngerjain. Makanya kalau pesan saya itu buat bagi yang mau melakukan operasi plastik, pilihlah dokter atau tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya, ya emang benar-benar kerjaan mereka. Jadi itu buat menghindari efek yang berbahaya. Yang berbahaya ini apa sih? Misalnya kayak infeksi, itu kan yang paling berbahaya, karena kalau infeksi berkepanjangan itu bahkan bisa menyebabkan either hidungnya busuk, atau yang kedua, atau dia malah bisa menimbulkan kematian. Sebenarnya kalau jangka panjang, kalau selama pengerjaan udah bagus, udah bener, ya nggak perlu melakukan maintenance apa lagi. Kalau mau maintenance misalnya miring, kedua atau mereka merasa hidungnya kurang tinggi, saya pengen yang lebih tinggi lagi, lebih mancung lagi, ya itu ulang lagi. Kalau mereka udah puas dengan hasilnya, ya udah, itu selama nggak ada masalah, ya nggak ada. Biasanya yang paling sering jadi masalah kalau misalnya ada tumbukan atau ya kecelakaan yang merusak si itu, nah baru mereka kontrol. Yang paling penting dilakukan adalah ya tadi, memilih tenaga kesehatan yang emang kompeten di bidangnya. Jadi ya kalau mereka udah kompeten, berarti mereka tahu prosedur mana yang aman, dan itu emang yang cocok buat pasien. Jadi ya buat pasien sendiri tentu jadinya aman, jadi nggak akan bermasalah ke depannya. Paling penting adalah memilih orang yang tepat.